Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di program Open, obrolan penting-penting. Nah, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Tidak hanya cantik, tapi juga pinter, terlebih ada teologi baru yang mau dikenalkan kepada kita. Jadi sebelumnya nanti kita kenalan dulu gitu ya. Nah, terima kasih Pak Aji. Halo semuanya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Pak Aji di sini, menjumpai sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Saya Pendeta Helen dengan basis pelayanan di GKI Peterongan, Semarang. Terima kasih undangannya untuk ngobrol bareng di Open. Ya, Bu Helen menulis sesuatu yang menarik buat kita untuk kita ngobrol-ngobrol gitu, apalagi bicara tentang bahwa di sekitar kita itu kita nggak sendirian. Kita punya banyak saudara, kita punya banyak teman dengan segala keragaman gitu ya. Mungkin juga dengan istilahnya sebutan-sebutan gitu ya. Aku bilangnya gimana? Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas gitu ya. Dengan segala ininya. Nah, mungkin Bu Helen bisa menjelaskan tentang penyandang disabilitas. Mari. Oke, yang pertama tentang pengistilahan itu Pengisilahan, sendiri. Oke, betul. Saya sangat memahami kalau ada begitu banyak orang di sekitar kita yang tidak terlalu familiar, bahkan mungkin bingung bagaimana menyebut orang-orang dengan kondisi tertentu, dengan disabilitas tertentu, dan itu memperlihatkan kepada kita bahwa segitu asingnya kita dengan realita sesama yang menyandang disabilitas. Jadi untuk pengetahuan di awal bagi kita semua, istilah yang sudah dibakukan dan dipakai bersama-sama secara nasional dan internasional itu adalah penyandang disabilitas untuk orang yang mengalami kondisi disabilitas tertentu. Nah, kira-kira disabilitas ada apa saja nih ragamnya? Kita perlu kasih tahu nih ya, Sobat Open ya. Jadi kalau kita mengelompokkan ragam disabilitas itu sendiri, ada disabilitas fisik tentunya, yang sangat kelihatan ya. Misalnya seorang dengan kaki palsu atau seorang dengan kursi roda itu sangat kelihatan disabilitas fisik. Tetapi juga ada ragam disabilitas yang lain. Ada disabilitas sensori namanya. Kalau disabilitas sensori itu berkaitan dengan indera kita. Jadi misalnya ada teman netra ya, netra. Seorang dengan disabilitas netra itu kita tidak menyebutnya sebagai disabilitas fisik. Walaupun kelihatannya secara fisik kelihatan bahwa penglihatannya tidak berfungsi dengan baik begitu ya. Tapi karena berkaitan dengan indera, panca indera kita, berarti ini adalah ragam disabilitas sensorik. Gitu. Demikian juga dengan teman tuli, itu mereka juga mengalami disabilitas sensorik kita menyebutnya. Kemudian ada disabilitas intelektual. Jadi kalau disabilitas intelektual itu ada gangguan dalam hal pemrosesan di otak ya terkait dengan kemampuan intelektual, tetapi mungkin secara fisiknya tidak bermasalah. Mungkin secara mentalnya, emosionalnya juga tidak bermasalah, tetapi secara intelektual itu cukup menantang di situ. Misalnya anak-anak dengan Down syndrome itu termasuk disabilitas intelektual. Lalu ada juga disabilitas mental ya. Kalau mental dan intelektual ini mungkin bagi awam agak seperti disamakan gitu, padahal tidak sama. Kalau orang-orang dengan disabilitas mental itu lebih kepada sistem dan fungsi emosionalnya mungkin ya yang mengalami sesuatu. Jadi seperti teman-teman kita dengan anxiety disorder, kepanikan ya, kegelisahan yang begitu rupa, kemudian apalagi misalnya depresi itu termasuk bipolar, iya, skizofrenia itu termasuk ya untuk disabilitas mental. Jadi sudah ada 4 ya, fisik, sensori, intelektual, dan mental. Dan ada yang kelima itu gabungan 2 atau lebih diantaranya.
kita menyebutnya disabilitas ganda atau multi. Seperti itu. Oke, jadi baru tahu gitu ya bahwa ternyata ada jenisnya, mungkin maksudnya ada 4 hal tadi yang kita belajar dari Bu Helen. Kemudian saya jadi ingin bertanya, kalau dulu itu ada sebuah istilah gitu ya, boleh nggak kemudian sekarang kami panggil, oh itu tunarungu, tunanetra gitu. Kalau sekarang bakunya bagaimana? Ya, ini satu hal juga yang kita perlu apresiasi dengan semakin berkembangnya pandangan-pandangan sosial terhadap penyandang disabilitas yang semakin mempertimbangkan bagaimana kita menyetarakan sesama itu ya. Jadi sangat-sangat masuk dalam sebuah kepekaan. Kalau penggunaan istilah ini apakah menyinggung, kalau penggunaan istilah ini apakah membuatnya seperti sekedar objek, seperti itu. Nah, penggunaan kata tuna itu sendiri mungkin kaitannya dengan bahasa Jawa tuno gitu ya, rugi atau sesuatu yang kurang gitu. Jadi tidak lagi dianggap cukup baik untuk dipergunakan. Saya masih ingat memberikan semacam edukasi juga di tahun 2020, 2019 atau 2020, saya masih menggunakan penyandang tuna netra, penyandang tuna wicara, misalnya seperti itu. Pada waktu itu masih terus berkembang ya. Nah, sampai hari ini sudah tidak lagi dipakai kata tuna. Jadi penyandang disabilitas netra. Gitu. Ya, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual. Gitu. Oke, jadi 4 tadi membantu kita, menolong kita. Jadi bagaimana kita menghargai dan menerima mereka setara, karena itu mencoba juga dengan panggilan-panggilan yang lebih humanis gitu ya teman-teman ya. Jadi ya bukan lagi tuna gitu karena konotasinya kurang gitu ya. Oke, nah kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu Helen. Kalau bipolar kemudian schizofren gitu ya, itu kita tahu. Lalu sekarang anak-anak zaman now nih, khususnya generasi strawberry ini, kalau mental health itu gimana kira-kira? Masuk ke disabilitas atau gimana membahasakannya? Ya, kalau kita membahas tentang kesehatan fisik, kan berarti physical health gitu ya. Health. Orang yang secara fisik tidak healthy, tidak sehat, banyak, tapi tidak semuanya bisa dikatakan mengalami disabilitas. Sama juga sebetulnya. Orang yang mengalami persoalan dengan mental health, mentalnya nggak terlalu healthy, tapi tidak semuanya juga termasuk penyandang disabilitas juga. Jadi tetap kita perlu melihat seperti apa simptomnya atau apa yang dialami. Kita melihat kalau untuk disabilitas itu sendiri, pengaruh dan efeknya itu lebih jangka panjang. Gitu. Ya. Kalau cuma galau-galau, diputus sama mantan gitu, kayaknya. Ya itu shock. Ya menantang juga buat mental health seseorang, tapi nggak bisa secara cepat kita mengatakan sudah mengalami disabilitas mental gitu ya. Ya, jadi ingat ya, langsung move on gitu ya, jangan sampai itu. Nah, berarti yang menarik kata disabel gitu ya. Disabilitas, dari kata disabel. Mungkin bisa dijelaskan itu kenapa milih kata ini? Ya, kalau sekarang kita melihat situasi yang ada ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia ini, kebanyakan negara dan masyarakat masih tidak memberlakukan penyandang disabilitas secara setara. Ya kan? Kesetaraan. Jadi posisinya kan miring begini ya, yang tidak menyandang disabilitas lebih tinggi daripada yang menyandang disabilitas. Akses pendidikan, akses pekerjaan, akses fasilitas umum, semuanya lebih bisa diakses dengan sangat mudah oleh orang-orang yang tidak menyandang disabilitas. Kemudian kita sedang mau memperjuangkan yang di sini nih, supaya dia setara, rata ya, karena kan itu panggilan kasih kita terhadap sesama. Bagaimana supaya ini rata? Disabilitas itu tetap mesti disuarakan sebagai sesuatu yang memang berbeda begitu. Saya beberapa kali
mendapat pertanyaan juga, mungkin sahabat-sahabat Open juga pernah memakai istilah difabel. Ya. Saya sendiri tidak anti terhadap sebutan itu. Tetapi yang berkembang kemudian dari istilah difabel itu adalah orang yang differently able. Punya kemampuan yang berbeda. Misalnya saya sama Pak Aji punya kemampuan ngevlog lebih hebat dari saya gitu kan. Kan ini secara kemampuan saja sudah berbeda begitu ya. Tetapi kemudian kan tidak membuat penyandang disabilitas itu teman-teman yang perlu disetarakan. Karena semua jadi merasa berbeda. Bukan hanya penyandang disabilitas yang berbeda, setiap orang juga berbeda, cara belajar saya begini berbeda, hobi saya begini berbeda, saya tidak bisa baca peta, itu juga berbeda, dan sebagainya. Kalau itu semua dianggap sebagai differently able, kemudian kalaupun kita mau mengangkat, ini kan masih miring tapi naik semua gitu. Walaupun naik tapi tetap tidak setara ya. Jadi yang kita mau lakukan justru mengangkat yang di sini, sehingga disabilitasnya itu sendiri tetap dipakai sebagai negasi dari kata able dalam tatanan awam begitu ya, tetapi tetap person first gitu, tetap menyebut orangnya terlebih dahulu, penyandang disabilitas. Jadi dengan menggunakan kata penyandang ini diharapkan kita memposisikan orangnya lebih dulu, spesifik gitu ya. Atau yang sekarang lebih banyak digaungkan adalah orang dengan disabilitas netra, orang dengan disabilitas intelektual misalnya, seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin banyak juga yang memakai ragam disabilitas itu sebagai label ya. Si buta, si autis, si tuli. Nah itu yang kita sekarang sudah hindari sama sekali, karena si itu kan melabel orang itu dengan disabilitasnya. Sekarang dengan menyebut personnya terlebih dahulu itu lebih humanis ya, lebih memposisikan bahwa gitu, orangnya tetap sama berharganya, hanya saja dia memang mengalami disabilitas ini. Jadi memang lebih bagaimana caranya kita menghargai, menerima mereka sebagai keluarga, teman, lebih humanis. Nah ini khususnya Ibu Pendeta, kenapa sih ini digaungkan apalagi untuk gereja?